Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di siang yang indah ini, marilah kita kembangkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kajian siang hari ini kami ambil tema temuilah Mikail. Temuilah malaikat Mikail. Malaikat Jibril sudah kita bahas tadi, dan sekarang malaikat Mikail. Temuilah dia. Bagaimana cara menemuinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah cara kita menemui malaikat Mikail? Sementara seluruh malaikat selama ini gaib bagi kita. Sementara selama ini kita hanyalah bisa mengangan-angan, membayang-bayangkan sosok malaikat itu. Bagaimana bisa kita menyaksikan secara langsung Mikail tersebut? Maka dari itu, untuk menyaksikan semua hal-hal yang gaib, maka gaibkanlah dirimu. Setelah gaibkan diri kita, setelah tiadakan diri kita, setelah mentidakwujudkan diri kita, maka nyatalah Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya. Bagaimana kita bisa menyaksikan Mikail? Allah saja pencipta Mikail tidak pernah kita saksikan dengan nyata di hati kita. Maka dari itu, marilah kita coba kita kaji tentang Mikail. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98 Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwallahi
man kana aduwillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Gawat sekali ini. Siapakah musuh-musuh Allah itu? Siapakah musuh-musuh para malaikat itu? Siapakah musuh-musuh para rasul-rasulnya Allah itu? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh para malaikat, musuh-musuh para nabi, para rasul adalah manusia yang mempertuhankan dirinya di hatinya. Dialah orang-orang kafirin. Jelas ayatnya. Siapakah musuh Allah? Siapakah musuh para malaikat? Siapakah musuh para rasul-rasul Allah? Manusia yang lebih wujud nyata dirinya di hatinya daripada Tuhannya selama ini. Dialah orang-orang yang kafir menurut Allah, bukan menurut iblis, bukan menurut manusia. Jadi saya bacakan lagi. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Bila Allahnya tak wujud bagi manusianya, berarti yang wujud kan masih manusianya. Berarti merekalah musuh-musuhnya Allah. Mereka kafir kepada Allah. Jelas saja penciptanya kok ditiadakan. Jelas saja Tuhannya kok ditiadakan di hatinya. Malah yang diciptakan, malah manusianya yang lebih jadi Tuhan daripada Tuhan. Manusianya yang mentuhani Tuhan selama ini. Seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Tuhan tidak bisa bersiapa-siapa. Inilah orang-orang kafirin. Inilah musuh-musuh Allah bagi Allah. Sesuai Al-Baqarah ayat 98. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah sebenarnya Mikail itu? Malaikat Mikail sudah kita pelajari bersama di dalam ajaran Islam, di dalam rukun iman, bahwa malaikat Mikail tugasnya membagi-bagikan rezeki. Jadi bagaimana cara kita untuk bertemu dan menyaksikan Mikail dengan nyata dan jelas? Untuk menemukan Mikail, ya kita wajib menemukan Allah dahulu sebagai yang menciptakannya. Sebelum kita bertemu Mikail, kita harus minta izin kepada Allah dahulu untuk bertemu Mikailnya. Begini, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, baik makhluk yang di tanah, baik makhluk yang di tumbuh-tumbuhan, baik makhluk yang ada di dalam hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, dan sebagainya. Malaikat Mikail membagikan rezeki kepada calon kedua orang tua kita dengan memakan hasil-hasil dari tumbuhan-tumbuhan, sayuran, padi, dan buah-buahan. Malaikat Mikail membagikan rezeki kepada sperma dan sel telur, kepada gumpalan darah, kepada gumpalan daging, dan kepada janin. Kemudian
malaikat Mikail pun membagikan rezeki kepada bayi yang suci. Jadi sebenarnya siapakah Mikail itu? Dan bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Mikail dengan rezeki yang dibagikannya? Coba kita rasakan, coba kita hayati. Kira-kira sejak dari tanah sampai saat ini, apakah kita tidak memakai rezeki yang dibagikan oleh Mikail? Jadi hidup yang ada pada Mikail itu pun juga hidupnya siapa? Apakah Mikail punya hidup sendiri? Inilah rahasia Allah. Jadi yang memperjalankan Mikail, membagi-bagikan rezeki pun juga dari uripe Allah. Jadi untuk bertemu Mikail ya wajib ketemu Allah dulu, baru ketemu Mikail. Berarti rezeki kesemuanya sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran, padi, hingga menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Dan sampai saat ini, itulah kita sudah bersama Mikail di dalam rezeki-rezeki yang selama ini kita nikmati. Itulah bukti penyaksian bahwa semua rezeki yang ada pada diri kita semuanya dari Mikail yang dihidupi oleh uripe Allah. Jadi jelas sudah, bila Allahnya wujud, Mikailnya pun wujud. Jadi itulah rezeki yang kita terima, rezeki yang kita rasakan selama ini, itulah Mikail. Jadi jangan cari sosoknya lagi, sementara rasanya sudah kita rasakan rezeki-rezeki itu. Jadi itulah Mikail yang sesungguhnya, bukan sosok-sosok lagi, tapi uripe Allah yang menguasai diri kita, itulah yang disebut Mikail itu. Maka bila sudah ketemu dengan Mikail, jangan kau saksikan lagi Mikailnya, tembus uripe siapa yang ada di Mikail. Di situ pun juga uripe Allah. Oh, ternyata Allah yang memperjalankan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjaga seluruh ciptaan-ciptaannya. Allah lah yang bersyahadat kepada dirinya, dan Allah lah yang bersyahadat kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terkuak sudah malaikat Mikail itu. Jadi sebenarnya seluruh manusia itu berdetik-detik selama dari tanah sampai jadi tanah lagi bersama Mikail yang membagikan rezeki-rezekinya, yakni uripe Allah. Akan tetapi hanya sedikit sekali manusia yang memahami. Hanya 10 juta banding 1 manusia yang memahami ayat-ayat Allah. Kebanyakan manusia menjadi musuh-musuhnya Allah. Kebanyakan manusia mengingkari ayat-ayatnya Allah, baik yang ada di dirinya ataupun yang ada pada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan kita semua, para sahabat-sahabat pecinta uripe Allah, YouTube uripe Allah, semoga saya dan kita semua menjadi salah satu dari 10 juta banding 1 itu, untuk menjaga, untuk menaungi kemaksiatan seluruh manusia, untuk mematah-matahkan musuh-musuhnya Allah, menjadi pondasi antara langit dan bumi, menjadi penerang antara seluruh manusia yang ada di dunia ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sangat jelaslah bagi Allah hal-hal yang gaib. Maka jadi remang-remang sajalah bagi manusia yang masih menjadikan Allah sebagai musuhnya di hatinya. Bagi manusia yang masih remang-remang, yang masih mewujudkan diri manusianya di hatinya, itulah musuh-musuhnya Allah. Itulah kafirin, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98. Agar saya tidak dikatakan mengkafir-kafirkan orang, jadi saya baca lagi ayatnya biar tidak salah sangka dan tidak salah paham. Di sini saya hanya membacakan ayat-ayatnya Allah dengan terang dan jelas. Saya bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Yang artinya, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasulnya Allah, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Siapa musuh-musuhnya? Saya ulang lagi, musuh-musuhnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, orang-orang yang tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Siapakah dia? Orang-orang yang masih mewujudkan dirinya sendiri di hatinya daripada wujud Tuhannya. Itulah orang-orang yang tidak beriman di sisi Allah. Itulah tanda-tanda kafirin. Jadi ceklah diri kita sendiri. Marilah kita cek diri kita sendiri, termasuk saya. Mari kita masuk ke dalam, mengheningkan cipta, mensunyikan cipta-cipta kita, memalamkan cipta-cipta kita, mentiadakan diri kita, mematikan diri kita di hati kita sampai bertemu dengan Jibril, sampai ketemu dengan Mikail, hingga sampai berjumpa dengan la maujudan illallah, sampai bertemu dengan la ilaha illallah. Mengheningkan cipta, mulai masuklah ke dalam dan berperanglah. Silakan 3 menit.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagaimanakah cara, bagaimanakah rasanya bertemu Allah, bertemu Jibril, bertemu Mikail? Bisa ditulis atau apa yang Anda rasakan bisa mudzakarahkan di WA admin 0822 4564 7438. Pengalaman-pengalaman apa yang Anda rasakan di dalam keheningan itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka nyatalah bagi orang-orang yang sudah bertaubat dari memusuhi Allah. Jadi maka terang benderanglah bagi manusia yang sudah tak memusuhi Allah, orang-orang yang tak memusuhi para malaikat, orang-orang yang tak memusuhi para rasul di dalam hatinya, yakni orang-orang yang sudah tiada dirinya di hatinya kecuali Allah. Jadi bila demikian imannya sudah pas sama, Tuhannya sudah sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya sudah sama dengan para nabi dan para rasul. Apa bukti bertuhannya? Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Berarti Allah lebih wujud, Allah lebih hidup, Allah lebih berkuasa atas Muhammadnya di hatinya daripada Muhammadnya sendiri. Inilah iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kepahaman, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu untuk menjadi manusia yang sudah mencapai pada hakikat sejati diri manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak berkuasa, melainkan yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Uripe Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang yang indah penuh berkah ini, marilah kita gembahkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar hati kita selalu terhindar dari dhalimnya hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya mujib ad-da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhill al-muskilat, Allahumma ya syafi al-amrat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.